Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah Tuhan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini membawa kita pada salah satu perumpamaan yang paling menyentuh sekaligus menggugah hati, yakni perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. Seorang tuan rumah mempekerjakan para pekerja di berbagai waktu, pagi, siang, sore, bahkan menjelang senja. Namun pada akhirnya semua menerima upah yang sama. Bagi kita yang hidup dalam logika manusia, peristiwa ini tampak tidak adil. Mengapa mereka yang bekerja hanya 1 jam diberi upah sama dengan yang bekerja seharian penuh? Tetapi Yesus ingin melalaikan cara pandang kita. Allah tidak hanya adil, Allah juga murah hati. Perumpamaan kali ini menggambarkan hati Allah, bukan hati pengusaha tetapi hati Bapa. Dia tidak menghitung jasa kita berdasarkan durasi kerja atau besarnya pelayanan. Dia memberi berdasarkan kerelaan kasih-Nya. Kasih Allah bukanlah transaksi tetapi anugerah. Berapa banyak dari kita yang mungkin berpikir seperti pekerja di awal. Kami bekerja lebih keras, seharusnya kami mendapat lebih banyak. Namun Tuhan mengingatkan, "Bukankah aku tidak boleh berbuat baik kepada orang lain sesuka hatiku?" Inilah pelajaran besar dari Injil hari ini. Jangan iri terhadap kebaikan Tuhan kepada orang lain. Belajarlah bersukacita karena orang lain pun menerima rahmat, bahkan jika mereka datang terlambat. Saudara-saudari, hari ini gereja memperingati Santo Bernardus, seorang pembaru hidup membiara, pujangga gereja dan pencinta Injil. Bernardus masuk biara tidak sendirian. Ia membawa bersamanya lebih dari 30 orang keluarga dan sahabat, lalu memulai hidup pertobatan dan pelayanan di biara Citux dan kemudian di Clarfux. Bernardus adalah contoh pekerja awal yang masuk ladang Tuhan sejak masa muda.
namun ia tidak pernah menuntut balasan, melainkan bekerja dengan kerendahan hati dan cinta. Dalam salah satu tulisannya ia menegaskan, kasih yang sejati mencintai Allah bukan demi upah atau pahala, melainkan karena Allah itu sendiri. Inilah semangat pekerja sejati dalam kebun anggur Allah, bukan mencari balasan tetapi menyerahkan hidup sebagai persembahan. Yesus menutup perumpamaan kali ini dengan kalimat, yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Hal ini bukan sekedar membalik urutan, tetapi adalah ajakan untuk membentuk hati seperti hati Bapa. Hati yang sabar menanti pekerja-pekerja yang terlambat. Hati yang tidak menyimpan iri. Hati yang bersukacita karena orang lain menerima rahmat. Hati yang menyadari bahwa kita pun menerima lebih dari yang layak kita terima. Santo Bernardus adalah teladan dari hati seperti ini. Ia tidak membandingkan, tidak menuntut, tidak mengeluh. Ia hanya mencintai dan membiarkan hidupnya diolah oleh Tuhan. Saudara-saudari, kita semua dipanggil ke dalam kebun anggur Tuhan, entah sejak pagi atau baru di sore hari hidup kita. Yang penting bukan kapan kita datang, tetapi apakah kita menjawab panggilan itu dengan hati terbuka dan tulus. Marilah kita mohon rahmat agar tidak iri hati seperti para pekerja pertama, tetapi bersyukur bahwa kita diundang, dan lebih dari itu bahwa Tuhan memberi bukan karena jasa kita, tapi karena kasih-Nya. Semoga dengan teladan Santo Bernardus kita pun hidup dalam kerendahan hati dan kemurahan hati, bersukacita dalam bekerja, dan bahagia ketika yang lain pun menerima anugerah yang sama. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda